Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, ini merupakan bab pertama di pelajaran IPS untuk kelas 9. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana sih interaksi antara negara Asia dan negara lainnya. Terutama yang kita ketahui bahwasanya dunia ini kan begitu luas, terdiri dari berbagai macam atau bahkan ratusan negara yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana interaksi antara negara Asia yang ada di benua Asia dengan negara-negara yang lain? Nah, seperti itu kita tahu bahwasanya benua Asia merupakan benua terluas di dunia dan terdiri atas banyak negara termasuk Indonesia. Setiap negara yang berada pada benua tersebut memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga telah lama terjadi interaksi antara negara-negara di Asia. Nah, bentuk interaksi tersebut terlihat dalam berbagai wujud seperti perdagangan, penyebaran agama, dan politik. Nah, negara-negara di benua Asia juga menjalin interaksi dengan negara-negara lain yang ada di benua lain. Interaksi tersebut bahkan telah berlangsung lama sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke sejumlah negara-negara di Asia. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memungkinkan interaksi tersebut berjalan semakin interaktif. Apalagi kita kenal bahwasanya sekarang sudah banyak media-media komunikasi yang bisa menghubungkan kita dengan orang-orang luar, baik itu melalui audio ataupun melalui video. Nah, di manakah sih bentuk letak benua Asia dan benua lainnya? Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar slide di video ini, benua Asia terletak pada ini. Ini merupakan benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar ya dari benua-benua yang lainnya. Nah, berbicara mengenai benua, di dunia itu terdapat 5 benua ya, tetap 5 benua, yaitu benua Asia, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, dan Amerika. Tetapi ada satu lagi benua yang merupakan benua tidak berpenghuni atau dalam istilah bukan istilahnya daratan, tetapi benua tersebut adalah es. Contohnya yaitu adalah benua Antartika. Nah, oke, sebelum kita membahas mengenai benua-benua tersebut, kita akan bahas terlebih dahulu benua benua yang ada di dunia ini. Nah, kalian mungkin juga sering mendengar ya istilah benua itu. Nah, apa yang kalian pahami tentang benua? Nah, beberapa benua yang ada di bumi, benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Jadi benua itu merupakan daratan ya, daratan yang luas gitu, yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekadar istilah fisik tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah gitu, Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda walaupun masih dalam satu massa daratan yang menyatu. Pemisahnya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Jadi walaupun Eropa dan Asia eh, mem- eh, berdekatan satu sama lain, memiliki daratan yang sama, tetapi karena memiliki perbedaan yang budaya yang berbeda, maka benuanya pun berbeda. Nah, seperti yang Bapak tadi sebutkan bahwasanya benua benua yang ada di dunia itu terdapat eh, 6 ya. Ada 6 sebetulnya ya, tetapi beberapa para ahli juga mengungkapkan bahwasanya hanya 5 benua saja yang termasuk ke dalam benua yang merupakan daratan seutuhnya. Nah, terkecuali Antartika. Tapi juga ada beberapa ahli yang menyatakan 6 benua diantaranya adalah benua Asia, benua Eropa. Nah, benua Amerika ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ada Afrika, ada Australia, dan Antartika. Mereka yang menyebut 6 benua membaginya atas benua Eurasia, gabungan Eropa dan Asia, Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Mereka yang menyebut 5 benua
membaginya atas Eurasia, gabungan Eropa dan Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika gitu. Ya, ada pula yang membagi menjadi 5 benua tetapi tidak mengikut sertakan Antartika sehingga benua di dunia terdiri atas Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia gitu ya. Nah, yang akan Bapak bahas kali ini yaitu adalah benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan Australia. Tetapi kita akan membahas sedikit mengenai benua Antartika. Siapa sih yang tinggal di benua Antartika? Ada juga, nanti kita lihat ya. Nah, kita lanjut dengan benua pertama, yaitu benua di mana kita tinggal ya. Negara kita terletak yaitu adalah benua Asia. Nah, benua Asia ini bisa kalian lihat, ini merupakan benua Asia ya. Benua Asia itu sangat luas sekali gitu ya, terdiri dari berbagai negara yang ada pada benua tersebut. Jika kalian lihat pada peta tersebut, negara paling luas yang membentang di benua Asia itu adalah Rusia ya. Lihat, sangat luas. Kemudian negara kedua ada Cina gitu ya. Ada India, ada Indonesia, kemudian ada Kazakhstan, ada Mongolia, dan lain sebagainya. Itu merupakan negara-negara di Asia, seperti itu. Nah, oke. Karakteristik benua Asia ya, aspek yang pertama adalah letaknya. Benua Asia itu terletak di 26 derajat BT ya, atau barat timur, bujur timur, sampai dengan 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Batasnya sebelah utara ada Samudra Arktik ya, sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Nah, sebelah timur ada Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Nah, luas dari benua Asia ini seluas 44 juta kilometer persegi. Ya, 4 kali luas dari benua Eropa. Jadi tak salah bahwasanya benua Asia ini merupakan benua terluas di dunia. Nah, pembagian wilayahnya ada Asia Barat, Asia Barat Daya atau Asia Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara dan Rusia. Kalau Indonesia kira-kira terletak di mana? Ya jelas bahwasanya Indonesia itu terletak di Asia Tenggara. Gitu ya. Nah, benua Asia memiliki karakteristik ya. Pembagian wilayahnya memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya Asia Tenggara, yaitu kita ya, Asia Tenggara. Penduduk Asia Tenggara merupakan ras Melanesia, sedangkan di Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar penduduknya merupakan ras Mongoloid. Jadi kita itu termasuk ke dalam ras Melanesia ya. Kemudian Asia Timur, penduduk Asia Timur merupakan ras Mongoloid. Nah, beda dengan penduduk Asia Tenggara yang memiliki ras campuran, ada yang Melanesia, ada juga yang Mongoloid. Tetapi khusus untuk Asia Timur semuanya memiliki ras Mongoloid, seperti Cina gitu ya. Mereka memiliki ras Mongoloid. Nah, Asia Selatan itu adalah ras Kaukasoid, merupakan penduduk negara Pakistan dan India. Ras Mongoloid adalah ciri dari penduduk Bhutan dan negara Nepal. Penduduk di negara Sri Lanka merupakan campuran dari ras Kaukasoid dan Negroid. Kaukasoid itu adalah ras yang memiliki kulit putih, kemudian rambut pirang seperti yang kita kenal kalau kita sebut sebagai bule ya, itu merupakan ras Kaukasoid. Nah, penduduk di Sri Lanka ini merupakan campuran antara ras Kaukasoid dan Negroid. Kalau Negroid pasti kalian sudah tahu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah Asia Barat Daya. Nah, di Asia Barat Daya ini, Mongolia penduduknya adalah ras Mongoloid. Sedangkan di wilayah Asia Tengah lainnya merupakan ras Kaukasoid. Dan yang terakhir adalah Asia Tengah. Penduduk Asia Barat merupakan ras Kaukasoid. Jadi di Asia ini, penduduknya memiliki berbagai macam ras dari mulai Melanesia, Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Kemudian ada juga Mongoloid seutuhnya. Seperti itu ya. Oke, itu merupakan wilayah dari atau karakteristik dari benua Asia.
Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang. Selanjutnya adalah benua Amerika. Nah, benua Amerika seperti yang kita lihat di sini, ini adalah benua Amerika. Nah, kalau tadi ada yang membagi ke dalam 6 benua, ada yang menyebutkan eh, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, ini karena mereka juga membagi dua kembali. Tetapi juga ada yang menyebutkan 5 benua, yaitu adalah Amerika, tidak dibagi antara Amerika Utara dan Amerika Selatan seperti ini. Kalau Amerika Utara itu adalah Kanada dan Amerika Serikat. Kalau Amerika Selatan lebih disebut sebagai Amerika Latin, negara-negara Latin seperti Paraguay, Chili, gitu ya, Ekuador dan lain sebagainya. Itu merupakan benua Amerika seperti itu. Nah, lanjut ke karakteristik benua Amerika ini. Yang pertama, benua Amerika ini terletak di 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Nah, batas benua ini, batas sebelah utaranya adalah Samudra Atlantik sama dengan tadi benua Asia ya. Sebelah selatannya ada Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Di sebelah timur ada Samudra Atlantik dan di sebelah barat ada Samudra Pasifik. Nah, luasnya adalah 42 juta kilometer. Merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Jadi Amerika ini benua kedua terbesar setelah Asia. Pembagian wilayahnya ya sama seperti tadi. Benua Asia juga terbagi ke dalam beberapa wilayah. Nah, kalau di Amerika ada Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Seperti itu ya. Nah, untuk wilayahnya Amerika Utara ini sebagian besar penduduknya memanfaatkan lahan untuk usaha peternakan atau pertanian gandum. Sedangkan Amerika Tengah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di perkebunan. Sedangkan Amerika Selatan sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Criollo merupakan sebutan untuk penduduk yang berasal dari benua Eropa yang menjadi pribumi di Amerika Selatan. Kepulauan Karibia, sebagian besar penduduknya berkebun dan menanam tebu, kopi, dan pisang. Nah, sebetulnya suku asli atau orang penduduk asli yang mendiami Amerika ini namanya adalah suku Indian. Suku Indian ini suku yang memiliki karakteristik kulitnya hitam gitu ya, tinggi gitu dengan wajah yang tebal seperti itu. Seperti yang bisa kalian lihat di di gambar di samping gitu ya. Tapi kenapa Pak sekarang banyak sekali warga Amerika yang memiliki kulit putih gitu ya? Nah, itu merupakan kalau di sini namanya adalah Criollo, yaitu merupakan sebutan untuk penduduk yang berasal dari benua Eropa yang menjadi pribumi di Amerika Selatan gitu ya. Jadi Amerika itu merupakan negara jajahan oleh Eropa dan sebagian besar penduduk Eropa pindah ke Amerika dan menempati Amerika sehingga di Amerika kita tidak semua orang berkulit hitam, tetapi malah sekarang didomisili oleh warga yang berkulit putih seperti itu. Itu untuk benua Amerika. Yang selanjutnya kita ada benua Eropa. Nah, benua Eropa ini disebut sebagai benua terkecil di dunia karena ya luasnya juga tadi 4 kali luas Asia itu 4 kali dari benua Eropa. Jadi tidak salah kalau Eropa ini disebut sebagai benua terkecil. Nah, ini benua Eropa berdampingan dengan benua Asia seperti ini. Nah, di benua Eropa ini ada suatu negara kecil. Ada suatu negara terkecil di dunia ya, atau disebut sebagai juga negara kota, yaitu adalah negara Vatikan yang merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km persegi yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Kalau Pelabuhan Ratu masih kalau dibandingkan dengan Pelabuhan Ratu ya lebih besar Pelabuhan Ratu dibandingkan dengan Vatikan. Jadi Vatikan itu hanya memiliki luas 0,44 km persegi ya. Seperti itu. Nah, karakteristik benua Eropa ya letaknya adalah 9 derajat
bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara gitu ya. Batasnya di sebelah utara ada Samudra Atlantik, di sebelah selatan Laut Tengah, sebelah barat Samudra Atlantik, sebelah timur benua Asia batas gitu ya. Nah, luasnya hanya 10 juta 335.000 kilometer. Seperti itu ya. Nah, pembagian wilayahnya ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Nah, benua Eropa ini wilayahnya juga memiliki karakteristik masing-masing seperti Eropa Utara, bangsa Nordik biasanya disebutnya. Ciri fisik suku bangsa ini rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit gitu ya. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara, atau yang lebih kita sebut sebagai orang-orang bule gitu ya. Nah, Eropa Timur ada bangsa Slavia. Nah, dengan ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina gitu ya, dan Slovakia. Bangsa Dinarik dengan ciri rambut gelap banyak terdapat di Rumania. Nah, selanjutnya adalah di Eropa Selatan, bangsa Mediteran dengan ciri fisik rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Dan yang terakhir ada Eropa Barat, yaitu bangsa Nordik ya, sama dengan Eropa Utara. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara gitu ya, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Sama dengan Eropa Utara. Itu ya, itu merupakan karakteristik dari benua Eropa. Selanjutnya kita akan beralih ke benua Afrika. Nah, ini benua Afrika di bawah dari benua Eropa ya. Ini merupakan benua Afrika. Kalian bisa lihat di map ya. Ada beberapa negara kayak Mauritania, Mali, Nigeria, gitu ya, Libya, Egypt, Egypt itu Mesir ya, Sudan dan lain sebagainya. Itu merupakan negara-negara di Eropa. Nah, kalau kalian berbicara mengenai benua Afrika gitu ya, apa yang kalian ingat? Pastikan dulu Piala Dunia gitu ya. Iya, di benua Afrika. Atau kalau kalian ingat Afrika, pasti ingat hewan-hewan yang ada di benua Afrika tersebut. Memang benua Afrika ini memiliki keragaman fauna yang begitu banyak gitu ya, karena memiliki banyak savana yang cocok untuk kehidupan para fauna yang ada seperti itu ya. Oke, kita lihat karakteristik dari benua Afrika. Nah, benua Afrika ini letaknya yaitu adalah di 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Batasnya di sebelah utara ada Laut Tengah gitu ya, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat ada Samudra Atlantik, dan sebelah timur ada Samudra Hindia. Luasnya adalah 30.290.000 km persegi. Nah, pembagian wilayahnya ada Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Nah, kalau untuk Afrika Utara ya ras yang mendiaminya ada ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu bangsa Semit dan bangsa Hamid. Yaitu kalau kita lihat ras Kaukasoid yaitu suku bangsa-bangsa yang memiliki kulit yang putih gitu ya. Nah, kalau Afrika Timur juga sama gitu ya. Nah, yang beda ini di Afrika Selatan gitu ya, di Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan ini rasnya adalah ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dan kulit putih keturunan Eropa
ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Nah, untuk Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Tengah, rasnya adalah ras Negroid, di mana negara-negara tersebut orang-orangnya memiliki karakteristik ras-ras Negroid gitu. Seperti itu. Itu untuk negara Afrika ya. Selanjutnya yaitu adalah negara Australia. Nah, negara Australia ini adalah benua Australia ini yaitu benua yang terletak di bawah Indonesia ya. Kalau kalian lihat di peta bahwasanya Australia ini terletak di bawah Indonesia. Nah, bagaimana karakteristik benua Australia gitu ya? Nah, di dalam benua Australia ini terdapat puncak tertinggi yaitu puncak Mawson gitu ya. Oke, jika kalian lihat ini merupakan benua Australia. Nah, karakteristiknya benua Australia terletak di 113 bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Batasnya ada sebelah utara Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sedangkan di sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat ada Samudra Hindia juga, sebelah timur ada Samudra Pasifik, Laut Tasmania gitu, Tasman ya, dan Laut Coral gitu. Luasnya ada 8.945.000 km persegi. Pembagian wilayahnya ada Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Nah, sama sejarahnya seperti Amerika gitu ya. Suku yang mendiami, awal mulai yang mendiami atau suku yang mendiami Australia itu sebetulnya adalah suku aborigin, yaitu suku yang sama karakteristiknya dengan hampir sama dengan suku Indian gitu ya, mereka berkulit hitam. Nah, kenapa sekarang di Australia banyak orang-orang berkulit putih? Ya sama kayak Amerika tadi, banyak warga-warga Eropa yang menjajah negara Australia, kemudian mereka mendiami Australia, sehingga kita lihat sekarang Australia memiliki banyak warga negara yang berkulit putih atau bule-bule tersebut seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai Antartika. Nah, Pak, kenapa sih Antartika ada beberapa peneliti atau beberapa ilmuwan yang tidak memasukkannya ke dalam benua gitu ya? Karena ya kita kenal bahwasanya Antartika itu merupakan sebuah bukan dataran sih, ya bisa dikatakan dataran, tetapi dataran tersebut bukan tanah yang menjadi ininya gitu, tetapi adalah semuanya adalah es gitu. Tapi Pak, adakah orang yang tinggal di Antartika? Ya ada gitu ya. Ada juga gitu orang-orang yang tinggal di Antartika gitu, Antartika. Nah, siapa yang tinggal di Antartika? Nah, ini namanya adalah suku Eskimo. Suku Eskimo itu adalah suku yang tinggal di benua Antartika. Nah, seperti ini ya karakteristiknya gitu. Mereka menggunakan jaket-jaket yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari suhu yang begitu ekstrim gitu ya. Rumah-rumahnya kayak rumahnya bulat-bulat gitu ya. Itu namanya gitu. Ini namanya suku Eskimo, suku yang mendiami khusus Antartika. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai benua-benua yang ada di dunia. Minggu depan kita akan bahas mengenai negara-negara yang ada di dunia. Nah, setelah ini kalian punya tugas, nanti Bapak akan kirimkan tugasnya mengenai materi yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh kalian ajukan di WhatsApp grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.